Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema mobil. Namun bukan tentang aksi balapan yang dilakukan, tetapi tokoh utamanya selalu berpindah-pindah menggunakan mobil, untuk mencari target yang diberikan padanya. Montano adalah seorang sersan di militer, yang saat ini sudah berkeluarga. Dia memiliki istri yang bernama Sarah, dan seorang anak perempuan bernama Maya. Walaupun istrinya sering bekerja di luar kota untuk waktu yang lama, keluarga mereka masih sangat harmonis. Canda tawa selalu hadir di sana, sehingga rasa nyaman selalu ada. Bahkan ketika istrinya akan bekerja, mereka selalu bersamanya sebelum berangkat. Di rumah, Montano selalu menemani dan menjaga anaknya. Tiba-tiba, dua orang asing datang ke sana. Mereka dari kepolisian, yang bernama Agen Dulce dan Agen Grant. Mereka datang ke sana, untuk menyampaikan sesuatu yang menyangkut istrinya. Mobilnya diserang oleh sebuah geng, dan dirinya hilang tidak diketahui. Selama ini polisi sudah melakukan penyelidikan, dan menemukan fakta bahwa istrinya adalah pengedar obat terlarang. Tidak hanya itu saja, baru-baru ini mereka menjalankan bisnis baru, yaitu perdagangan manusia. Peran Sarah sangat penting, karena sering berhubungan dengan seluruh gembong besar yang ada. Salah satunya adalah James, yang sudah menyamarkan bisnisnya menjadi badan amal di berbagai negara. Mendengar itu tentu Montano tidak percaya, karena selama 18 tahun istrinya selalu terlihat baik di depannya. Namun melihat bukti-bukti yang ada, dia tidak bisa lagi membantahnya. Polisi datang ke sini, berharap Montano memiliki info lain. Frustasi dengan semua kenyataan ini, akhirnya dia mengusir kedua orang itu. Di kepalanya, Montano berpikir untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Berkali-kali menelpon, tetapi handphone istrinya tidak aktif. Tiba-tiba nomor asing menghubunginya, yang ternyata adalah James. Dia memiliki info soal istrinya, dan semua tergantung usahanya untuk menemukan dirinya. Berdasarkan info sebelumnya, ditambah alat pelacak miliknya, akhirnya dia sudah menemukan lokasinya. Dia memutuskan untuk mendatanginya, apapun rintangan yang harus dihadapi. Karena akan memakan waktu yang lama, Montano menitipkan Maya pada ibunya. Maya sendiri masih belum mengetahui masalah yang terjadi. Montano tidak mengatakan semuanya, karena tidak ingin anaknya khawatir. Oleh karena itu, dia ingin secepatnya menemukan Sarah, dan mengakhiri masalah ini. Perjalanan memakan jarak yang sangat jauh, karena melintasi negara. Namun dia tetap melakukannya, demi mengetahui informasi tentang istrinya. Apapun akan dia lakukan, walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Sudah sampai di depan lokasinya, Montano langsung menyelinap ke sana. Dengan keahliannya sebagai marinir, dia dapat masuk dengan mudah. Penjaga akhirnya menyadari, namun satu persatu gugur karena tidak berdaya menghadapinya. Terdapat dua orang koki yang kaget, menyerah begitu saja. Tentu Montano membiarkan mereka pergi, karena tidak ada sangkut pautnya. Semakin masuk ke dalam, dia harus semakin waspada. Namun berkat kemampuan yang dimilikinya, mereka semua bisa dibereskan. Akhirnya dia berhasil menemui James, orang yang dicarinya. Dia sangat tenang, walaupun Montano terus mengancamnya. Semua itu ada alasannya, karena ternyata yang menangkap Sarah adalah dirinya. Setelah mendengar suara Sarah melalui telepon yang diberikan, Montano menyerah begitu saja. Dan inilah yang diinginkan James, karena dia sudah membuat rencana yang matang. Tentu dia sudah mengetahui siapa sebenarnya Montano, sehingga ingin memanfaatkan kemampuannya. Selama 6 jam, dia akan diberikan 6 target untuk dilenyapkan. Sebagai imbalan, setelah itu istrinya akan dia bebaskan. Montano tentu tidak mempercayainya, tetapi dia tidak bisa menolak. Nyawa istrinya ada padanya, dan dia akan melakukan upaya apapun untuk menyelamatkannya. Sebuah mobil dan seluruh persenjataan sudah dia siapkan, sehingga Montano langsung bisa memulainya.
Ketika masuk, tiba-tiba Marcus dan Hugo, kedua koki sebelumnya, bersembunyi di sana. Get out. Walaupun sudah diusir, mereka tetap ingin mengikuti Montano dalam misinya. Tentu saja mereka memiliki alasan sendiri, namun masih menyimpannya. Montano yang sudah dikejar waktu tidak mau berdebat lagi, dan akhirnya membiarkan mereka ikut bersamanya. Di jalan, kedua orang itu mencoba untuk mencairkan suasananya, dengan mengajaknya berbicara. Namun semua masih tampak kaku, karena memang situasinya yang kurang tepat. Target pertamanya adalah Sebastian, salah satu gembong besar. Setelah sampai dia melihat, rumah itu dijaga ketat oleh anak buahnya. Dengan santai, Montano berjalan mendekatinya. You're gonna have to go through us. Namun ketika orang akan memukulnya, dia bahkan menggunakan orang itu sebagai perisai, untuk menahan semua peluru. Dia masih memberi kesempatan bagi salah satu dari mereka, untuk menyerah dan pergi. Menyadari ada penyergapan, Sebastian berencana melarikan diri. Dia bergegas mengemasi seluruh uangnya, dan ingin pergi. Di dalam rumah, anak buahnya terus mencegah Montano untuk semakin masuk ke dalam. Namun usaha itu sia-sia, karena tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Tanpa berlama-lama, akhirnya dia berhasil menemukan targetnya. Sebastian menawarinya uang, agar mau melepaskannya. Tentu saja cara ini tidak berguna, karena keselamatan istrinya lebih penting daripada sekedar uang. Setelah melenyapkannya, dia mengirimkan bukti foto pada James. Dengan itu, target berikutnya sudah ditentukan, yang juga adalah seorang gembong, bernama Dylan Sosa. Tidak ada waktu baginya untuk beristirahat, karena terus dikejar oleh waktu. Dia mengambil mobil milik Sebastian, dan ingin membawa seluruh barang miliknya. Mobil lamanya dia berikan pada kedua orang itu, dan menyuruhnya pergi. Namun mereka tidak mendengarkan, dan terus mengikutinya. Ketika memasuki gedung parkiran, Montano heran, kenapa mereka berdua menyusulnya. Di sana, akhirnya Marcus memberitahukan alasannya. Selama ini mereka berdua mencari adiknya yang bernama Luna, yang sudah terpisah selama 10 tahun. Dia adalah korban perdagangan manusia, dan James adalah orang yang mengurusnya saat itu. Namun mereka berdua tidak berdaya menghadapinya, dan hanya bisa menyamar sebagai koki. Setelah melihat Montano, mereka memiliki harapan untuk menemukan Luna dengan bantuannya. Read this together. Montano tidak bisa berjanji untuk menemukan adiknya, karena dia juga memiliki masalahnya sendiri. Namun kedua orang itu tetap percaya padanya, karena inilah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Kali ini yang harus dilakukan Montano, adalah fokus menjalankan misinya. Dia sudah berada di lokasi yang tepat, untuk menunggu sasarannya memasuki perangkap. Dengan sniper miliknya, dia ingin mengakhirinya dalam satu kali tembak. Tempat target itu adalah sebuah restoran, yang mengingatkannya akan kenangan romantis bersama istrinya. Semua perasaan campur aduk, dan ingin segera menyelamatkannya. Ketika target sudah terkunci, tanpa ragu Montano mengeksekusinya. Namun karena jarak yang terlalu jauh, dia tidak bisa mengirimkan fotonya. James tidak ingin hal ini terulang kembali, apabila masih ingin melihat istrinya selamat. Saat menuju mobilnya, tiba-tiba Montano diserang gerombolan, yang ternyata anak buah sebelumnya dari Sebastian. Dengan kemampuannya, satu persatu dari mereka berhasil dia jatuhkan. Namun salah seorang melihatnya kehabisan peluru, dan ingin mendatanginya. Beruntung dari dalam mobil, Hugo menembaknya. Walaupun sudah membantu, Montano malah memarahi mereka berdua. Dia tahu bahwa mereka berdua hanya ingin membantunya, tetapi dia tidak ingin melibatkan orang lain dalam masalahnya. Mereka berdua sadar, bahwa dengan mencampuri urusan ini, nyawanya akan berada dalam bahaya. Namun mereka sudah siap menanggungnya, demi bisa menemukan adiknya. Melihat keseriusan itu, akhirnya Montano mengalah. Kini dia menerima mereka berdua, untuk membantunya. Namun dialah yang akan memberi perintah, dan mereka berdua harus menurutinya. Di lain tempat, agen Grant menemukan lokasi rumah dari ibu Montano. Dia ke sana untuk menemui Maya, anak dari Sarah, untuk mencari informasi. Merasa tidak nyaman dengan itu, ibu Montano berbohong dan tidak ingin berbicara dengannya. I told you I haven't seen her.
Agen Grant menyadari kebohongan itu, dan akan menjalankan rencana berikutnya. Langsung saja Maya memberitahukan kejadian barusan kepada Montano. Tell me what's going on. Menyadari ada yang tidak beres, Montano menyuruh ibunya dan dia untuk segera pergi dari rumah. Mereka harus menyewa sebuah hotel, dan bersembunyi di sana. Ternyata telepon miliknya sudah disadap oleh James, dan melarangnya menghubungi siapapun. Dia tidak ingin James memikirkan apapun, dan fokus pada misinya. Tentu saja dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada anaknya, apabila tidak menurut. Target berikutnya adalah Salvador, dan mereka bertiga sudah mengamati rumahnya dari ketinggian. Walaupun masih kaku, kini mereka mulai sering berkomunikasi. Dari apa yang mereka amati, penjagaan rumah ini lebih ketat dari target sebelumnya. Montano sendiri akan turun ke sana, dan mereka berdua di sini untuk tetap mengawasinya. Seperti kesepakatan sebelumnya, mereka harus menurut, dan tidak boleh menolaknya. Dengan mengendap-endap, Montano memasuki rumah itu. Dia harus melumpuhkan penjaga, tanpa membuat keributan. Semua berjalan lancar, dan dia sudah mendekati kolam. Dengan cepat dia muncul untuk melumpuhkan dua penjaga secara langsung, sebelum targetnya yang sedang berenang sadar. Orang itu masih tampak tenang, walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk. Dari situ Montano mendengar, bahwa seluruh targetnya ternyata adalah anak buah dari seseorang, bernama Jade. What the fuck is Jade? Namun Salvador tidak memberitahukan detailnya, karena dia berniat menyerangnya ketika lengah. Beruntung Montano berhasil menghindar dengan melompat ke dalam kolam. Mengira sudah menghabisinya, ternyata Montano tiba-tiba muncul dan menembakinya. Walaupun sudah berakhir, Montano masih penasaran dengan identitas dari Jade. Dan seperti biasa, Montano mengambil mobil dari targetnya, kemudian menemui kedua temannya. Di lain tempat, dengan cepat kedua agen itu berhasil menemukan lokasi hotel dari Maya dan neneknya. Karena cara halus sudah tidak berguna, kini mereka akan menggunakan cara kasar. Tiba-tiba mereka masuk, dan langsung menembak ibu Montano. Maya tidak percaya neneknya sudah tiada, karena perbuatan dari polisi. Dia pun langsung dibawa paksa, menggunakan mobilnya. Ternyata mereka bukanlah polisi yang baik, dan memiliki tujuan lain dengannya. Semua ini sudah mereka rencanakan, untuk suatu alasan. Kembali ke tempat Montano, target selanjutnya adalah dua orang yang mengatur perdagangan manusia, yaitu Isaac dan Maria. That one? Di dalam rumah itu, mereka berdua sedang memilih orang yang layak untuk dibawanya. Semua wanita itu akan dilakukan operasi wajah, sehingga identitasnya tidak akan diketahui. Montano langsung masuk, dan sudah ditunggu oleh banyak pengawal. Mereka semua adalah wanita, sehingga dia mengurangi kekuatannya. Tanpa berlama-lama, dengan mudah dia menemukan targetnya. Namun Maria tiba-tiba muncul dari belakang, dan menodongnya. Beruntung senjata yang dia singkirkan diambil salah satu wanita, dan menembak Maria. Dengan cepat Montano melemparkan pisau, untuk segera melenyapkan Isaac. Sialnya kali ini dia ikut tertembak, dan harus segera diobati. Wanita yang sebelumnya menolongnya, memberitahu bahwa dia mengenal seorang dokter, yang bisa mengobatinya. Dia pun bergegas keluar, dan bersama kedua temannya untuk menuju ke sana. Melihat rombongan mobil datang ke sana, dokter itu mengira hal buruk akan terjadi. Temannya langsung keluar, dan menjelaskan semuanya. What happened? Tentu saja dia mempercayainya, dan mengajak mereka semua masuk ke dalam. Dokter itu mengeluarkan peluru, dan menjahit lukanya. Sekarang semuanya sudah membaik, berkat bantuan darinya. Melihat kalung yang dipakai dokter itu, Hugo langsung menyadarinya. Luna? Ternyata dia adalah Luna, adiknya yang selama ini mereka cari. Akhirnya tujuannya tercapai, dan keluarga itu bisa berkumpul kembali. Montano tidak menyangka, dia melihat suatu kebetulan yang benar-benar tidak direncanakan. Karena urusan mereka berdua sudah selesai, Montano ingin melanjutkan misinya seorang diri. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk ikut bersamanya. Namun tidak disangka, mereka berdua tidak berpikiran demikian.
Walaupun tidak disengaja, Montano sudah membantunya. Dan karena itu, kali ini saatnya bagi mereka untuk membalasnya. Tanpa disadari, mereka sudah menjadi teman dalam suka maupun duka. Target selanjutnya adalah target terakhir, yaitu orang yang bernama Jade. Tanpa sebuah foto, dia hanya diberikan ciri-cirinya. Saat ini, salah satu geng sedang melakukan transaksi dengannya. Dan identitas Jade yang sebenarnya, ternyata adalah Sarah. Dia nampak berbeda, dan lebih dingin dari biasanya. Kali ini yang dia bawa adalah gerombolan wanita, untuk diselundupkan ke negara tetangga. Di lain tempat, Montano akhirnya juga sudah sampai di lokasi itu. Tiba-tiba agen Dulce menelpon, dan memberitahukan semuanya. Selama ini dia tidak bekerja untuk kepolisian, tetapi kepada James. Anaknya sudah ada di tangannya, dan dia harus mendengarkan perintahnya. Yaitu harus melenyapkan Jade, apapun yang nanti akan dilihatnya. Jade alias Sarah sudah selesai bertransaksi, dan setelah pembayaran siap pergi dari sini. Tiba-tiba Montano dengan mobilnya langsung mendekat, dan menembaki mereka semua. Tidak ingin tertangkap, Sarah langsung berlari menghindari tembakannya. Montano terus mengejar, dan akhirnya dia mengetahui siapa Jade sebenarnya. Sarah? Keduanya pun saling bertatapan, dan kaget. Sarah tidak menyangka suaminya sampai ke sini, dan berurusan dengan pekerjaan rahasianya. Sedangkan Montano, dia yang awalnya mengira Sarah ada di tangan James, tiba-tiba menjadi target yang ada di depannya. Namun yang paling membuatnya sakit hati adalah, Sarah merahasiakan ini selama pernikahannya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya dia menceritakannya dari awal. Sebenarnya Sarah adalah anak dari geng paling terkenal di negara ini. Dahulu dia bertengkar dengan ayahnya, dan melarikan diri ke negara lain. Di sanalah dia bertemu dengan Montano, dan menikah. Namun polisi mengetahui semuanya, dan menawarkan kerjasama, apabila ingin keluarganya tetap utuh. Tugasnya adalah mengambil alih bisnis ayahnya, dan menjadi mata-mata bagi polisi. Kenyataan memang sungguh pahit, apalagi Montano dihadapkan pilihan untuk membunuh istrinya, atau menyelamatkan putrinya. They got Maya. Mendengar Maya ditawan, hatinya langsung hancur. Tidak ada pilihan lain, Sarah dengan senang hati ingin mengorbankan hidupnya, demi putri tercintanya. Sebagai bukti selesai misinya, Montano merekam kejadian itu dan mengirimkannya pada James. Semua sudah berakhir, dan kini dia ingin menemui James untuk mengambil Maya kembali. Sebelum pergi, dia meminta tolong kepada mereka berdua, untuk melakukan sesuatu. Di lain tempat, kedua agen itu sudah bersama James, ingin menjebak Montano di suatu tempat. Tentu saja mereka tidak ingin menyerahkan Maya, dan memanfaatkannya untuk melenyapkan Montano. Setelah tiba, Montano sudah dikepung oleh banyak orang. Where's Maya? Di sana dia akhirnya menyadari, bahwa suara di telepon yang dia dengar dahulu adalah rekayasa dari agen Grant. Semua rencana ini sudah mereka susun, untuk menjebaknya. Dan Sandra sangat dibutuhkan, agar dia mau menuruti misi yang diberikan. Maya memberitahu, bahwa neneknya sudah menjadi korban dari kekejaman mereka. Tentu Montano marah, dengan cara keji yang mereka lakukan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena lawannya sangat banyak. Tiba-tiba dari belakang, Sarah muncul dan menyergap mereka semua. Ternyata rekaman yang dikirim sebelumnya hanyalah rekayasa, untuk menipu James. Di tengah keributan itu, Montano memanfaatkannya untuk membalas perlakuan mereka. Lagi-lagi Hugo juga muncul, dan menyelamatkan Montano. Melihat kekacauan semakin besar, James langsung melarikan diri. Sarah bertemu dengan agen Grant, dan langsung membalas orang yang berani melukai keluarganya. Sedangkan Montano, akhirnya dia berhasil menemukan Maya, yang sedang ketakutan. She's not dead. Agen Dulce yang juga sudah menunggu, akhirnya berhasil melumpuhkannya. Namun Montano tidak menyerah begitu saja, dan melakukan perlawanan. Sarah juga sudah sampai di sana untuk menolongnya. Kelengahan itu dimanfaatkan Montano, sehingga dia bisa menembaknya.
Semua musuh di sini sudah tumbang. Namun dalang sebenarnya dari rencana ini masih berkeliaran di luar. Hal itu tidak akan lama, karena Montano dan Sarah terus memburunya, sampai bisa mengakhiri hidupnya. Itulah pelajaran bagi orang yang berani mengusik keluarganya. Terkadang ketika mengejar suatu tujuan, tanpa sadar kita malah membantu orang lain menemukan jalannya. Dan berkat itu, orang tersebut juga membalasnya dengan membantu kita untuk mencapai tujuan. Selagi bisa, berbuat baiklah kepada sesama, karena kebaikan itu akan kembali padamu. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.